Hai, selamat pagi. Hmm. Good morning. Sebentar ya. Duh, Iwet bangunnya pagi banget hari ini. Udah langsung hadir. Oke, let's get it on. Sambil di charge. Good morning. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Wow. Kenapa pakai pisang? Wow. Beli di TikTok Shop. Apa sih? Indangdut. Apa itu? Buat penebal maskara dan juga eyebrow. Bukan penebal asmara, bukan penebal masker. Dia tuh sisir alis, tapi kayak ada, gue nggak tahu lem atau apa. Jadi lo tau gak sih kayak anak zaman sekarang gitu. Jadi bulunya tuh berdiri semua gitu. Brow mascara Mali disebutnya. Itu dah. Brow mascara. Yang lucu adalah ada sisirnya. Jadi dia dua gitu. Tuh. Brow karang. Brow kara. Brow kara. Gue baru. Iya, bagus. Karena gue tuh bilang ya teman-teman ya sama Iwet, lu kan nggak punya rambut. Usahakan alis lu itu rapi dan tebal supaya ada dimensi di wajahmu. Aku tuh bilang gitu ke Iwet. Seneng deh ternyata dia mendengarkan apa kata aku. Aku tuh mendengarkan bahkan sampai menyimpannya ke dalam sanubari sampai kadang-kadang dia nggak bisa keluar dan tersimpan sebagai stored memory yang mengefek badan lo. Terus kemarin ya, Iwet kan suka ngatain gue tuh kalau siaran. Siaran sok berani ngomong ini ngomong itu, spill ini spill itu. Ntar abis siaran dia kepikiran terus WhatsApp gue. Bo, nggak apa-apa kan gue ngomong gitu tadi. Kemarin ya teman-teman ya, nih sekalian pemanasan kita kumpulin warga TikTok ya. Dave Iwet siaran pagi TikTok pertama di Indonesia sudah kita mulai. Si Iwet kemarin WhatsApp gue, Bo, apa gue balik lagi nge-MC ya? Kira-kira laku nggak ya kalau gue masih mau balik lagi nge-MC? Nggak, gue mau tanya kenapa lu tiba-tiba kepikiran pengen nge-MC lagi? Nggak apa-apa, gue cuma mikir gini aja. Kan ini balik lagi masalah self audit itu. Kenapa lu lagi mengaudit diri lu ternyata lu masih suka nge-MC di atas panggung? Bukan sukanya, duitnya, easy money-nya. Easy money-nya. Lalu yang kedua skill. Yang gue tuh juga ngerjainnya sambil merem aja bisa dikerjain gitu. Ya kan, effortnya tuh nggak, maksud gue gini ya. Ya, belum juga 5 menit bro. Curhat. Udah mulai. Tunggu dah, absen dulu. Udah deh, nggak usah tunggu-tungguan. Kemarin kan waktu gue nge-MC sama Ari Kirana, si Ari tuh bilang gini, tapi Kak, gue tuh really admire loh, kamu sama Iwet tuh konsisten banget siaran pagi. Kalian tuh termasuk trailblazer deh gitu. Aduh, hebat deh gitu. Pengen tahu dong, kalian itu kalau siaran, itu siapa yang ngerjain topik? Kan nggak ada produser. Gue gini, nggak punya produser gue. Terus gimana lu janjian gitu, bikin list semalam sebelumnya atau per minggu mau ngomongin apa? Nggak pernah janjian, Ari. Hah? Jadi gimana tuh? Ya talk as we go aja. Hah? Terus jadi ngomonginnya dia apaan tuh? Gimana tuh? Ya ngomongin aja. Nggak kehabisan bahan. Ya thank God selalu ada bahan yang diomongin sih. Gue bilang gitu. Iya. Lu hebat, lu berdua-duaan.
Gue gini, ya Bo, namanya kita mantan penyiar radio. Kita kan selalu dilatih untuk selalu punya tabung-tabung pikiran to share, right? Dia bilang gini, tapi but still Kak, gitu. Kan radio tuh kita tuh ada produser, ada skrip, ada janjian, ada briefing. Nah ini tuh lo kayak ya udah ngobrol sambil jalan. Iya, anggap aja lagi ngobrol sama temen. Kita kan kalau ngobrol sama temen nggak akan pernah kehabisan topik, iya apa enggak? Iya. Emang lo kalau ngobrol sama temen lo pakai skrip? Kan enggak. Makanya. Iya. Tapi bener yang siapa waktu itu yang bilang Dave soal tabung-tabung memori itu? Gue kali. Idi. Pagi-pagi kok guenya kayaknya lagi tinggi banget nih. Tabung-tabung pikiran, tabung-tabung memori. Mas Helmi apa lo ya? Lo ya langsung yang bilang tabung-tabung pikiran, tabung-tabung memori itu. Ya gue nggak tahu kalau lo ngobrol sama Mas Helmi, mana gue tahu. Pisang lo gede banget deh, ngilu gue ngeliatnya. Boleh dipotong-potong nggak? Gak ada alpukat, Beb. Belum matang ya, Beb? Nah, nggak ada di supermarket. gue tuh ternyata nggak bisa makan pisang. Mah gue kena. Lucu ya? Iya. Nah, lu kalau coba makan pisang pakai kulitnya deh. Lu aja sama keluarga lo. Bunga mawar ditanemin kulit pisang tuh jadi subur loh. Siapa tahu lu jadi subur. Sorry, gue lagi pengen MC, nggak lagi pengen subur. Boleh gue lanjut sekarang? Silakan. Enggak, gue cuman lagi kemarin kan ngomongin si self audit itu, terus gue mikir gitu ya, coba gue juga mau audit gitu, tapi auditnya nggak gue tulis, bener-bener masih audit casual yang gue sambil jalan menuju kantor tuh gue mikir gitu. Terus habis itu gue bilang gini, gue mulai dengan sebenarnya skill dulu, skill apa sih yang gue miliki, gitu. Terus ternyata cukup banyak skill yang gue miliki, ya. Terus habis itu gue mikir lagi, skill mana yang paling menghasilkan ya? Gue urutin gitu, ini. Oh oke. Terus gue mikir lagi, oke. Kan kalau prinsip ekonomi adalah menghasilkan sebanyak-banyaknya dengan usaha sesedikit-sedikitnya. Ya. Ya kan, menghasilkan sebanyak-banyaknya dengan usaha sekecil-kecilnya. Terus gue mikir apa ya yang bisa menghasilkan banyak tapi usahanya kecil, gitu ya. Nge-MC. Okay. Dalam artian gini, I've been doing that itu kayak since day one gitu. Ntar ya, ini kok kayaknya Bluetooth gue nyala. Nah, udah gue matiin. Terus abis itu gue mikir lagi, hasilnya seperti yang kemarin kita bahas, Mas Tantowi bahas, it's easy money. Terus gue cuma mikir gitu, iya ya, zaman dulu kan gue suka ngeluh ya, Bo ya, disuruh standby, suruh GR. Terus lah gue pikir sekarang bener ya Mas Tantowi bilang. Iya. Gila loh. Kata Inga, ada Inga. Hai Inga. Effort kecil, cost kecil, impact gede. Ya. Tapi gue tuh secara jujur gue mengingatkan kepada Mbak Wati ya, karena Mbak Wati akan coba bantu marketing Iwet kembali karena katanya dia pengen balik nge-MC gitu ya. Tapi memang I also believe that the universe attracts. Karena this may sound so scary and yet so delightful all at the same time. Semalam itu Mbak Wati baru cerita, gue tuh lagi bantuin Ririn, terus ada lagi kontak sama WO, terus WO-nya tuh bilang gini, astaga Mbak, aku tuh ternyata udah punya nomor telepon kamu, kita tuh pernah kerja sama zaman dulu Indosat, aku bantuin Kak Dave nge-MC, dan aku tuh save nomor telepon kamu sebagai Wati, manajer Dave sama Iwet. Dave sama Iwet masih nge-MC Mbak, gitu. Terus si Mbak Wati kan ketawa gitu, ya Allah ini baru si Iwet bilang dia pengen nge-MC. Iya masih, dua-duanya masih nge-MC gitu. Lucu ya? Lucu ya? Wow. Lucu. Nah, terus gue tuh bilang gini ke Mbak Wati, Mbak tapi ingetin Iwet, kalau emang dia mau nge-MC, gue tuh cuma mau ngingetin gini, biar bagaimanapun, ngingetin tapi di depan layar. Amber. Disaksikan semua orang. Gini. Lu kebiasaan emang. Amber, takut lupa. Orang pada poho.
Gini, bilangin sama Iwet, dia kan udah kelamaan jadi direktur. Lo tuh jadi direktur di perusahaan kan lo punya a certain attitude that you carry and embedded in your attitude sebagai pimpinan. Sementara lo harus bisa switching role ketika lo nge-MC, attitude lo sebagai direksi nggak bisa lo bawa di atas panggung. Karena MC itu kan pelayan, Bo. Apapun yang terjadi, kita ini pelayan. Ya kita tugasnya melayani orang. Udah itu aja yang ingin gue ingetin. Setuju. Itu juga yang kemarin gue pas abis gue WhatsApp Mbak Watis, gue ingetin, gue juga mikir gitu. Oh, tapi gue harus switching tuh nanti ketika gue nge-MC. Karena biar bagaimanapun gue servicing. Iya kan, pelayan itu tadi pelayan, cuman bajunya glamor. Iya. Pakai berlian. Betul. Nggak jadi dong kalau gitu kosnya murah. Prinsip ekonomi bubar lagi, Nek. Buah dari Ubud, coba diceki-ceki sama Bude Novi, kata Kinoy. Oh iya, bener. Nih, gue mau membahas mengenai attitude ya, Iwet ya. Sedikit aja. Kalau gue tuh ya, Wet, gue tuh I don't know ya. I believe bahwa apapun pekerjaan kita, di level apapun saat ini lu berada, at the end of the day, tugas kita tuh pasti sebagai seorang pelayan. We are here to serve. Iya kan? Pelayan kan tugasnya itu ya. We are here to serve. Ya lo entah lo melayani yang di bawah lo atau lo melayani di atas lo. Kayak lo deh, lo sebagai direktur, emang di atas lo kagak ada bos yang harus lo please? Masih ada. Ada kan? Makanya gue tuh selalu percaya melayani dengan dignity aja. Iya. Hasil web. Ini menarik loh, Dev. Lu udah selesai dengan dignity? Boleh, nggak apa-apa. Ini diskusi kan ganti-gantian. It's okay. Ini terbuka kok. Mengalir aja, Beb. Walaupun gue nggak punya teman di Singapura, gue nggak punya teman direksi kayak lo yang gue baru lihat videonya lo up di TikTok tuh ya. Teman-teman anak muda Singapura yang tinggal di apartemen-apartemen puyeng. Gue nggak punya, ya. Gue nggak punya. Tapi it's okay. Tapi puyeng kan, Bo? Apartemennya, Bo? Puyeng ya? Di gedung Cina tua gitu, Bo? Shop house? Puyeng. Dengan vinil-vinil apalah. Puyeng. Teman-teman lu di Singapura puyeng. Anaknya nonton tiap pagi, ada Awan sama Alam. Ya ampun, Awan. Lu kenal? Ya, biar asik aja, bro. Oke, ngomongin soal pelayan tadi, ini menarik Dede. Menurut gue akhirnya ini menjadi jawaban kenapa orang-orang yang kalau sudah sampai di puncak banget, itu kemudian akhirnya dia mencari kegiatan untuk memberikan impact untuk sekelilingnya. Jadi gini, kan kalau misalnya kita kerja sebagai staff, kita punya manajer atau supervisor. Manajer punya GM, GM punya senior GM, VP, apa sampai akhirnya paling atas tuh misalnya CEO. Tapi kan CEO itu masih harus juga bertanggung jawab kepada komisaris. Karena kan komisaris yang akan menuntut untuk kayak ya lo harus memberikan untung buat perusahaan ini berjalan dengan lancar dan sebagainya. Terus jadi pertanyaan dong, kalau komisaris terus lapor ke siapa? Nah disitulah bukan lapor ya, tapi memberikan pelayanan kepada siapa. Disitulah kemudian si komisaris-komisaris yang udah sampai top ini, gue membantu siapa ya sekarang? Apakah gue kemudian bikin CSR? Apakah gue kemudian mentoring anak-anak muda yang mau jadi pengusaha? Dan itu akhirnya jadi terjawab bahwa memang cycle-nya harusnya seperti itu ya. Kayak I don't know ya, I have not read or done any research about it, but I think we as a human, we like to service other because it makes us feel good. Ya, this is good. Teori Maslow tuh kalau gua nggak salah kayak teori psikologi manusia gitu deh. Puncaknya adalah self actualization karena pertama tuh adalah mereka memenuhi kebutuhan dasarnya dulu, makan, sandang, pangan, papan, terus dia naik lagi apa, terus terakhir tuh self actualization. Nice. Mungkin lu udah sampai di situ sekarang, makanya lu sibuk nyari
makanya lu sibuk mengaudit diri lu. Aduh, gue mau ngapain lagi ya, gue mau ngapain lagi, dan lu ngorek-ngorek kesenangan lo. Oh iya ya, gue tuh seneng MC loh gitu. Ada kerinduan to service people yang mungkin selama ini tidak terpenuhi dari lo di kantor. Iya. Maybe ya, but let's see. Tapi gue kemarin tuh ngucapnya gini pas cuman gue nggak gue detailin, tapi dalam hati gue tuh detail gini. Akan sangat lucu sekali kali ya kalau kemudian let's manifest di depan 1.600 orang. Akan sangat lucu sekali kalau akhirnya kita bisa nge-MC berdua, Bo. Offline. Lucu. Kenapa lo kibas rambut biasa aja? Tentil aja. Kan belum pernah ada ya, Bo ya, duet MC cowok gitu. Iya. Iya kan? Satu botak, satu rambut panjang, udah pas lah, nggak usah butuh perempuan kan? Iya, bener. Lu bisa extension kan kalau mau mau sepinggang? Bisa dong. Anggap aja gue Sarinila, lu Ferdi Hasan. Nah, bisa, berarti bener. Oh my God. Speaking about seniority gitu. Oke, where do I begin? Gue juga beberapa waktu lalu nyambung kan, lu bilang lucu ya gitu, dan menurut gue kalau lu memang pengen MC lagi dengan kita siaran di TikTok, kita jadi om-om di TikTok, di platform digital gitu, it's cute aja gitu ya, bicara mengenai representasi gitu, yang dunia ini butuhkan kan, yang kita semua butuhkan adalah representasi kan, itu kan yang didengung-dengungkan dengan inclusivity. Makanya aktor Black American bilang, ya gue tuh pengen ngelihat orang yang kulitnya sama kayak gue di televisi, makanya gue hadir. Atau yang gemuk, yang kurus, yang Latin, ini representation gitu ya. Nah, waktu gue ngobrol sama Harumi Ibu Konglo. Ya, Harumi PS. Iya, betul. Dia tuh bilang gitu ya, kayaknya dia belum tahu kalau kita suka siaran di TikTok gitu ya. Terus kan gue memuji, aku tuh menikmati loh konten-konten kamu. Karena gue tuh video pertama kali dia udah mulai bercanda-bercanda soal Konglo, gue tuh suka DM dan suka komentar, aduh seru, lucu banget, I think this is going to be your toy gitu. Keep doing it, masa sih mas, lucu-lucu. Dan dia meneruskan, dan itu akhirnya jadi brandingnya dia kan. Ya, Ibu Konglo. Ya, she is such a sweet dog. Terus dia bilang, ayo dong mas, kamu juga mas, bikin video. Dia manggil gue mas apa kakak ya? Bikin video gitu. Terus gue gini, iya tapi aku tuh konsistensinya. Gue pikir dia ngomongin Instagram. Konsistensinya, aku kan juga semua ngerjain sendiri. Aku bilang gitu, dan gak selalu punya ide kalau bikin ini. Maksudnya gue, konten. Gue menikmati yang kayak gini aja, ngegelontor siaran gitu. Terus gue bilang gini, nih catet. Karena mas, aku tuh baru ngobrol dengan beberapa content creator gitu, dan pemilik platform. Kita tuh sebetulnya perlu loh mas, maaf ya jangan tersinggung, perlu loh sosok konten-konten creator yang usianya di atas kita. Oh ya? Yeah. Yes, dia bilang gitu. Kalau Mas Dave lihat di TikTok, banyak loh di luar negeri konten-konten creator dan followingnya banyak, engagementnya tinggi, yang usianya tuh 40, 50, 60. Oh bukan Mas, katanya manggilnya yang usianya 40, 50, 60 gitu. Gue gini, oh ya, iya Mas, jadi kayak memberikan representasi gitu loh untuk anak-anak muda. Karena kan isinya sosial media biasanya 20-30-an. Mereka tuh perlu mendapatkan contoh gitu loh. Oh nanti kalau gue udah umur 40, 50, kayak gini nih kehidupan gue nantinya gitu. Ngerti gak lo? Ngerti. Jadi gue pikir, oh iya juga ya, it's all about representation. Itu kan sebetulnya yang gue sampaikan waktu kita APMF di Bali. Kenapa nih om-om pada mainan podcast, bikin podcast? Gue bilang gitu, tujuan utama gue tuh cuman pengen memberikan representasi bahwa presenter umur 40 plus masih bisa berkarya, masih punya buah pikir yang dapat dinikmati gitu. Jadi anak-anak muda yang baru mulai karir bisa ngelihat, oh ternyata gue bisa, I can go that far. Gitu. Ya, setuju gue, setuju banget. Dan kayaknya ini memang membuktikan gitu ya bahwa maksud gue kan selama ini selalu dibilangnya bahwa
let's engage the youth gitu ya, the youngsters gitu. Sementara ternyata menarik juga bahwa ternyata yang muda-muda ini punya kebutuhan untuk look up kepada orang yang lebih mature, lebih tua dari mereka. Ya karena balik lagi bahwa kadang-kadang yang lebih tua itu mungkin lebih keriput gitu ya, mungkin tidak se-stylish mereka, tapi wisdomnya banyak loh yang bisa dipelajari. Iya, dan the key is just be yourself. Ya udah tua emang udah tua, nggak usah sok muda. Ya lu bagi apa yang lu punya aja gitu. This is really nice, Glenda Siagian. Be a beacon of hope for others. Kalau aku mau jadi be a beacon for hope aja. Bisa, tapi yang kering ya, jangan yang basah, nggak enak. Terakhir kali nginep di hotel di Bali nggak dapet yang kering. Lu kurang dedes. Kalau gue bilang 3 kali ya gorengnya gitu. Itu udah di oven, udah dipanggang, udah digoreng tuh di hotel terakhir tuh jadinya kayak sendal swallow. Swallow, siapa di sana? Nih, aku juga menemukan representasi peragawati Indonesia yang menurut gue keren, sudah senior, masih berkarya. Siapa? Jadi waktu fashion show Mas Emil kemarin, tiba-tiba gue satu ruangan, gue kan make upnya sama Donny Lim. Jadi kan ruangan make upnya tuh dibagi per makeup artist. Ya. Di dalam ruangan yang sama, Donny tuh in charge untuk Yefta Gunawan. Satu modelnya Yefta, lu search di Instagram teman-teman, lu lihat betapa kerennya ini perempuan. Namanya Megasari Dali. Namanya aja keren ya. Namanya aja menjual banget ya. Is it coming from the Salvador Dali? Gue nggak tahu. Kayaknya dia Surabaya deh. Soalnya dia bilang dia itu waktu muda satu agency sama Lisa Gunawan sama Yunita Lisar. Tapi sekarang dia di Jakarta, kerja kantoran dan sambilannya masih modeling. She is 50 something. Tampilannya oma-oma wet. Kurus, ya karena memang perawakannya kurus, rambutnya putih panjang. Megasari Dali? Yes, I adore her. Dan gayanya dia edgy. Jadi dia datang dan semua kru memuji dia. Karena dia bilang ini siapa sih Bo? Ini ada Bo Pragawati senior. Namanya siapa? Megasari Dali. Karena katanya gitu, sangat profesional. Kelihatan dari tindak tanduknya sangat profesional. Dia datang on time, nggak banyak komplain. Kelihatan emang dia model profesional. Dia datang, gayanya tuh edgy. Dia pakai Adidas yang nggak ngerti deh collab sama siapa, rok yang cuman segini, bawahnya begini, apalah nggak ngerti. Pokoknya very edgy gitu ya. Duduk di Megasari Dali gitu. Di sini Mbak Mega, dia duduk aja. Nggak pakai bakbi ibu. Ada alergi? Nggak ada. Oke, ini rambutnya harus dilem ya, karena rambutnya pendek mau kita panjangin. Iya boleh, nanti dibersihinnya sama kita ya. Iya boleh. Nggak pakai komplain, nggak pakai ini itu. Istilah kata didandanin jadi kuntilanak juga dia diem aja. Masa? Karena malam itu dia didandanin hampir kayak kuntilanak. Dia diem nggak komplain. Oh ya? Diem. Sakit nggak kena jepit? Enggak. Oke, sekarang latihan ya. Iya. Pakai sepatu ya? Iya. Dibuka ya bajunya? Iya. Dijahit ya bajunya? Iya. Berdiri ya, nggak boleh duduk? Iya. Best. Ini yang nanya Instagramnya apa? @egadali. EGH. Egadali. EGADHALI. Best. Oh iya. Tadi Rio bilang katanya itu oma-oma yang jalan di show-nya Ramadauhan. Yes. Edgy. Gue ngelihat dia, gue ngeliatin dari jauh sampai akhirnya dia ngeliat gue ngeliatin terus dia gini. Gitu. Oh ya? Terus gue gini. Karena gue gini, lo keren deh mbak. Gue gini, nenek-nenek aku mah. Dia gitu? Nenek-nenek aku mah. Berapa usianya? Gue nggak tahu, gue nggak nanya. Terus gue bilang, tapi lo keren. Jalannya bagus, modern. Dia bisa menyesuaikan diri. Jalannya lempeng aja kayak model-model Paris. Oh, bukan yang enggak. Lempeng aja gitu ngambang. Oh ya. Best. Egadali, EGAD.
Gue pengen lihat Instagram, pengen lihat kayak apa orangnya. Aduh, keren sekali. Above all else, selain pembawaan dirinya, juga attitude-nya. Oh ya? Attitude-nya. Lu foto Instagram juga gini. Jadi masih sering modeling, Mbak. Masih sesekali suka kangen kan, dia bilang gitu. Tapi kan aku kerja ya, dia itu ya atur waktu. Oh ya? Dia punya keluarga, maksudnya kayak menikah, punya anak apa gitu? Menurut Google usianya 58 tahun kata Wina Voice Talent. 56. 56. Oh, that's not too old. Ya dibanding model-model yang Indonesia's Next Top Model ya iya sih, jauh. Iya, auranya. Oh ya? Begitu dia udah dipakein baju, dia jalan kena lampu langsung kayak aduh. Tinggi, model. Tinggi. Dia model catwalk. Gue gampar ya, lu pakai nanya lagi. Sabar dong, Nyet. Berantem. Ini adalah bagian dari meninggikan ratingnya, karena di sini bukan tangisan yang meninggikan rating. Ketika kita berantem itu rating tinggi. Jijik gak lu ya jadi budak-budak rating? Gini. What? My point is, gue tuh suka warna representasi yang berbeda-beda. Ngerti nggak lo? Hanya karena sudah tua, terus kita dikesampingkan tidak boleh berkarya. Terus anak-anak muda itu akan pikir kalau hidup itu hanya muda aja. Nanti begitu mereka tua, mereka depresi, mereka bingung, nggak tahu mau melanjutkan kehidupan kayak apa. No, Beb. Sekarang lagi zamannya Gen Z, boleh banget. Jangan lupa hidup itu nggak cuma mentok di Z, Beb. Karena kalau kita tidak memberikan asupan kepada mereka bahwa hidup itu ada yang udah tua, nanti ketika si Z ini masuk di umur 40, mereka bingung, Wet. Gue setuju sama lo. Ya, ini yang kemarin juga gue bahas waktu di Singapura sama teman-teman gue itu yang direktur itu. Tapi bagus pembahasannya. Gini, Bo. Ini pembahasan soal diversifikasi, soal diferensiasi, soal diversity gitu ya. Untuk teman-teman yang bekerja di agensi, terutama agensi kreatif, dan juga teman-teman yang bekerja di brand, sadarlah bahwa kalian itu yang quote unquote mengatur dunia. Iya. Ya, kenapa? Karena lewat kalian akan membuat iklan, stereotype, membuat konten, ya, yang tujuannya adalah menguntungkan jualan kalian. Misalnya, lo jualan sabun, lo bikin seolah-olah dengan mandi pakai sabun lo, maka kulit lo akan putih bersih. Itu lo membuat sebuah narasi bahwa kulit yang bagus adalah yang putih bersih. So be careful. Iya. Be very careful and be very mindful. Yes. Lanjut. Harus lo amplify tuh message lo dengan sebuah strategi yang namanya orkestrasi digital. Bener nggak? Lalu lo pilihlah KOL, influencer, selebgram, seleb TikTok yang cocok untuk mengorkestrasi pesan lo. Lo pilih yang muda-muda lagi. Dunia ini isinya nggak cuma orang muda, sayang. Dunia ini isinya banyak sekali. Dunia ini isinya ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang botak, ada yang gondrong, ada yang keriting, ada yang lurus rambutnya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang. Yes, betul, disesuaikan dengan target market. But please be inclusive and be open-minded. Gue setuju ya Iwet ya sama itu. Maksudku, aku kan bukan orang pinter kayak teman-teman yang kerja di agency yang tadi lu bilang, mereka yang menciptakan narasi, they are setting the bar, they are setting the trend gitu ya. Tapi gue setuju, kayak gue agak sedikit tick off gitu ya Iwet ya. Kenapa begitu?
lupa gue mau ngomong apaan. You are setting the bar, you are setting the narrative. Oh iya benar. Gue di jalan gue ngelihat kayaknya itu adalah billboard atau iklannya digital banking gitu. Ya. Of course sekarang lupa deh dia. Kayak jerawat muka gue pakai begitu. Iya. Jangan ganggu dong guys, lagi cerita dia nanti lupa. Digital banking. Ya, digital banking. Nggak, tadi gue udah lubang pantat loh, Bo, begitu. Lu suka ngeliatin lubang pantat? Emang lo enggak? Lo nggak pernah nyebokin ponakan lo emang? Enggak. Kalau dia sakit panas mesti masukin obat dari pantat, emang bukan lo yang ngerjain? Bukan. Gue karena orang tuanya nggak tega. Oke. Go on. Nanti kalau lo sakit panas, lo telepon gue yang masukin obat lo. I can be a nurse. Bodoh amat. Digital banking. Gambarnya itu adalah cowok anak muda gitu ya, pakai baju kotak-kotak merah putih gitu ya. Gue sampai inget merah putih hitam. Terus pegang handphone, terus dia ketawa gitu. Terus gini, sekarang transaksi bisa dikerjakan sambil nongkrong, atau kata-katanya gue lupa. Nongkrong jalan terus, transaksi bebas hambatan gitu-gitu. Ya. Ngerti nggak lo? Terus gue tuh gini. Kenapa nongkrong sih aktivitasnya yang di-tie-in sama anak muda? Ya. Itu kan kayaknya membrainwash anak muda tuh emang cuman kerjaannya nongkrong. Enggak loh. Anak muda di rumah gue tuh nggak pernah nongkrong. Anak muda di rumah gue itu sibuk paskibra, sibuk basket, sibuk pelayanan di gereja, sibuk youth camp, sibuk nyetrika, bebenah rumah, cuci mobil, nggak nongkrong. Kenapa? Gue marah loh Iwet. Maksudnya gue, kenapa anak muda di brainwash kerjaannya cuma nongkrong? Anak muda boleh nggak sih dibanggakan? Dia produktif, dia berkarya. Anak muda tuh belajar, anak muda tuh berkarya. You know, doing sport, those kind of activity. Kenapa nongkrong yang kayaknya dibangga-banggakan? Ini. Lo tahu proses untuk sampai akhirnya di-approve dan kata nongkrong itu muncul di billboard, atau di LED, atau di iklan TV, atau di print ad, atau di apapun, itu prosesnya panjang banget, Bo. Prosesnya panjang banget, dan itu mengalami berbagai macam overthinking yang sangat gila. Tapi, ini yang gue bilang tadi. Balik lagi nih, klien, pemilik brand, agensi kreatif, dibuka kepalanya, open-minded. Nah. Lu tuh jangan cuma berpikir berdasarkan dari algoritma sosial media. Lu tahu nggak? Itu alasan justifikasinya dari kata nongkrong itu naik adalah karena di sosial media masih kata nongkrong yang muncul. Maksud gue kayak, dude, you are creating the narrative, you are setting the trend, you have the power to do that. You have the money to buy all those billboard and commercial slot and television. And also social media. Use it carefully. Iya, I might be wrong ya. Of course, who am I gitu. Ini cuman suara om-om yang kayaknya gue nggak suka aja gitu loh, anak muda. Karena gue nanya tuh sama ponakan gue, gue nanya gitu, what do you think if you see that image gitu? Kita nggak pernah nongkrong, we don't know. Tapi nanti mereka punya justifikasinya tuh Dave, ketika lo men-challenge itu, mereka kan bilang gini, ya itu kan keponakannya Mas Dave cuma 1% dari sekian juta masyarakat Indonesia atau anak muda Indonesia. Cuma kan gini ya, dude, gue tahu ponakan gue cuma 1%, tapi lo nggak mau membesarkan 1% itu sehingga Indonesia lebih produktif. Iya, maksudnya gue gini, kan kita juga punya beban ya, punya tanggung jawab moral gitu. Terus akhirnya nanti anak-anak muda itu cuman mengejar, hidup sukses itu nongkrong. Kalau gue nggak bisa nongkrong, gue depressed. Berarti yang gue kejar dari kenikmatan dunia ini adalah nongkrong. There is more to life than just nongkrong, baby. So balik lagi, coba dibuka horizonnya, dibuka wawasannya, bergaul yang banyak, ngobrol yang banyak.
Jalan-jalan pelesir bukan cuman buat healing tapi untuk melihat. Bukan cuman pergi ke tempat-tempat yang lagi viral di TikTok. Go explore, find something that people haven't know anything about it. Expose. Sama gini ya. You have the tools, you have the power to do that. Yes, sama gini ya. Menurut gue juga yang kurang dari kita adalah, kan I said it so many times, kita ini bangsa follower. Kita ini bangsa follower. Yang kurang dari kita adalah keberanian untuk menjadi berbeda dan memulai sesuatu yang berbeda. Contoh, kembali ke topik obrolan tadi, iklan nongkrong itu ya. Mungkin yang bikin iklan dan klien pikir, ya karena kalau keyword search nongkrong itu yang paling sering pop up di sosial media. Jadi iklan didrive oleh kegiatan atau real life di sosial media. Sementara sosial media juga didrive oleh iklan. Jadi cycle-nya kan itu-itu aja. Nggak ada yang berani break the cycle dan memulai hal baru gitu. Ngerti nggak lo? Ngerti. Gue nyambung dari sini ya, Dave ya. Ada Astrowe yang bilang gini, gue seneng deh. Yang nonton kita tuh pinter-pinter menurut gue. That's why I hate marketing data. We just riding the trend, not creating the trend. Lanjut ya. Kalau di advertising agency tuh ada satu yang jadi otak, namanya adalah strategic planner. Ada beberapa nama strategic planner yang jagoan banget di industri dan di negara ini, dan dia tidak bicara lewat data. Dia bicara dari buku yang dia baca, dari musik yang dia dengar, dan itu yang kemudian dia jadikan sebagai base dari strategi untuk iklannya. And it's amazing. Ya, dia dikasih data, akan dia baca data itu, tapi akan yang dia tampilin tuh adalah sisi humanisnya, karena when you are doing marketing, you are dealing with human. Itu yang harus lo touch gitu. Terus JJ McQuist bilang gini, iklan-iklan, slogan-slogan seperti itu seperti doktrin terselubung ya. Memang sayang. Memang. Makanya gue bilang, orang-orang yang membuat iklan, agensi kreatif, pemilik brand, please be very careful and be very mindful. Lo tahu nggak? Orang itu ternyata nggak butuh sarapan loh. Tapi karena serial itu mesti mempopulerkan, tar semut. Tapi karena serial harus mempopulerkan dan memarketingkan produknya, dia bilanglah bahwa sarapan itu adalah the most important meal of the day. Itu tuh doktrin marketing, sayang. Iwet demen banget tuh kalau udah begitu tuh, doktrin marketing. Ya lu sebagai marketer, lu tuh tukang doktrin. Enggak, ya. Oke, lanjut. Saya diam. Enggak, gue tuh suka gemes, Bo. Kalau gue present tuh gue gini. Maaf ya, with all due respect to all clients, gue tuh cuma karena suka gini. Jrit, segini aja lo otaknya. I'm so sorry. I'm so sorry, but gue kayak ngobrol yuk gitu. Mau nggak? Ya, gini, jangan tersinggung, jangan ada yang sakit hati. Ini tuh adalah dua om-om ngomongin nihil, ya, nothingness, nothing, nggak ada, karena dua orang God bless yang ngebacol aja gitu. Tadi gue mau ngomong apa ya? Iya, jadi gini, gue kemarin kan kenalan sama perfume Frederick Malle. Ya. Terus educatornya ngejelasin, nama Frederick Malle ini disebutnya sebagai pekerjaannya apa ya? Evaluator. Ya. Dia biasanya menghubungi artisan-artisan perfume yang biasa disebut sebagai nose. Lo sebagai seniman perfume bikin minyak wangi dong gitu. Ya, biasanya si nose ini terima orderan dari brand. Ya. Dan biasanya nama perfumer ini nggak pernah keluar, Wet. Ya. Jadi cuman misalnya Christian Dior yang order, ya udah, abis itu jadi I don't know, Eternity gitu. Kita nggak pernah tahu namanya siapa, apalagi evaluatornya. Nah, mendobrak itu semua, dan biasanya sang nose itu kan terima orderan sesuai dengan keinginan klien dong. Ya.
si klien yang akan mendoktrin. Gue maunya yang bau jasmine karena jasmine lagi laku. Ya udah deh gue bikin gitu. Nah, Frederick Malle dia membalik itu semua. Gue nggak mau. Gue memberikan kebebasan kepada lu sebagai artis. Lu mau bikin apa? Ya. Lu mau bikin apa? Lu butuh waktu berapa lama untuk research? Kasih tahu gue. Terus kasih tahu gue mau dijual berapa. Gak usah dipikirin pasar kayak apa. Lu pengen apa? Pengen apa? Ya. Terus hadirlah Frederick Malle, Portrait of a Lady, by siapa, ini by apa, by apa, by apa. Dan wanginya itu, you can smell the freedom of the artist. And it's totally different. Ya. Dan it smell like freedom. Ya. Jadi benar-benar, oh my, interesting gitu. Ya. Interesting. Very interesting. Terus kan gue mikir, iya ya, yang hebat itu adalah orang-orang yang bisa begitu. Bisa berani dan punya privilege, have the luxury untuk beda. 2.700 orang yang nonton kita mengacu pada cerita Frederick Malle tadi, ada satu frase yang menurut gue keren banget. Don't be vanilla. Oh, I love vanilla. Oh, I'm so sorry, but vanilla is plain. No. You know, itu kan kiasan gitu ya. Tapi maksud gue, come on, be something else. Dare to be different. Gue tahu gitu ya bahwa memang harus ada target sales, ada target jualan. Bisa diakalin kok. Tapi tanggung jawab untuk bisa membuat sesuatu di dunia ini impact itu penting banget loh. Oh, ada teman-teman dari Afnan ya kemarin ngundang aku tuh ke Jakarta Beauty Export. Bukan. Jakarta X Beauty, bukan Jakarta Beauty Export. Astagfirullah. Jakarta X Beauty. Jakarta X Beauty. Hai. Bo, lu tuh kalau nge-MC gitu, lu kalau misalnya lagi produk nulis baca cue card pasti ya. Baca dong, pelan-pelan dong gue nggak kayak gini, lu jangan mencoreng citra gue sebagai MC. Gue kan ini karena gue mesti ngeliatin mata lo, gue mesti ngeliatin itu tulisan jalan-jalan, makanya gue nggak bisa baca prompter. Dave itu kalau syuting TV dikasih prompter keder dia, dikasih prompter, dikasih earpiece, wah udah bubar itu acara. Gue kalau dikasih kayak beginian nih earpiece ya, gue kecilin. Pokoknya lo pakai aja biar tertib sama nurut ya. Nah, emang lu bisa kerja pakai earpiece gitu? Kan setengah pendengaran lu ketutup loh kayak begini. Bisa. Tapi gue kesiksa. Tapi ya gue usahain untuk bisa. Udah gitu kalau paling sebel kalau yang earpiece gitu ya, pas gue ngomong dia ngomong. Gue mesti gimana nih? Yang ada gue ngomongnya gue membahasakan apa yang dia bisikin di kuping gue. Hah? Iya. Atau lu tiba-tiba di panggung pegang mic terus diam dengerin. Terus penontonnya gini, kenapa dia diam? Diam sambil oh iya oke bisa oke. Nek, bicara mengenai dare to be different. Ya, kemarin tiba-tiba gue nonton konten TikToknya Fitri Tropika. Ya. Oh my God. Itu baru. That's what I mean by daring to be different. Terus tepuk tangan loh sama produksi dan kreativitas video-video yang dia tampilin di TikTok. Web, itu yang lu ceritain ke gua kalau mereka tuh sekarang posting reel sama TikTok mahal banget. Betul. Tapi rela buat dibayar semahal itu. Karena dia bukan cuma menjual followersnya. She is selling creativity and ideation. It's crazy, mind blowing. Hebat loh, Nek. Satu lagi yang kayak gitu Denny Sumargo, mind blowing, crazy. Iya, Denny Sumargo gue nggak terlalu kena, gue lebih kena ke Fitri Tropika. Mungkin gue lebih suka yang perempuan ya. Iya, Fitrop itu
she's an artist. Dia tuh seniman, Bo. Dia tuh anak kreatif. Dari dulu gue pertama kali kenal dia masih puyeng banget ya, dengan kalung gede banget apa segala macam. She's a true artist. Dia bener-bener kreatifnya itu kayak ini anak unstoppable. Lucu banget loh. Parah loh. Lu lihat nggak sih? Yang kreatifnya iklan dia. Asuransi. Iya, iklan asuransi, Bo. Yang dia suaminya jadi talentnya sekarang. Mampus. Suaminya jadi talentnya. Jadi udah dia pure nyari duitnya dari begituan. Yes. Ya Dave, they are making a lot of money. Gue nonton yang itu bapak-bapak pada joget-joget di hujan pakai payung. Itu iklan asuransi yang tiba-tiba jatuh kan bapak-bapaknya? Iya. Ya adalah normatif kayak harus pakai warna brand produk, tiba-tiba pakai hijau gitu ya, ada lah gitu ya. Itu agak ketebak tuh gitu, tapi bungkusannya masih oke. Iya. Dan dia smooth banget naruh produknya di tengah. Iya, asik banget. Bapaknya, suaminya sepedahan gitu. Iya. Ya. Nah, ternyata itu iklan ini bawa sunblock buat anak-anak. Ingat. Ya, gemes ya. Iya, gemes banget dia. Gemes. And get this, and get this, and get this. Oh my god, I love Fitrop to the bone. Dia nggak ngelacur. Maksudnya? Dia punya dignity untuk bilang, Kak, gue udah 2 kali ditolak sama dia. Oh iya, mampus ya. Brand yang gue pegang karena nggak sesuai sama bukan karakter, sama keyakinan dia. Gila nggak? Dia tolak. Maksudnya apa tuh keyakinan? Ya adalah gue nggak perlu bilang, tapi dia punya satu prinsip yang aku nggak mau ngiklanin produk begini gitu. Oh, misalnya gue diabetes, gue nggak bisa tuh ngiklanin gula gitu ya? Iya. Kok ngiklan? Iya benar. Bisa kayak gitu, betul. Oh hebat ya, Bo. Dia nolak loh, Bo. Kak, maaf banget ya. Aku mau banget, tapi aku nggak bisa, Kak, karena begini. Hebat. Ih, gue. Coba kalau orang-orang kayak kita ya, aduh bisa aku tuh diabetes, masa aku ngiklanin gula? Ya udah honornya aku 2 kali lipat. Ya udah kita syutingnya kapan? Aku kayaknya udah sembuh deh diabetes aku. Dikepret duit, siwer. Nggak, kalau nggak gini, kayaknya bisa ya kita tweak sedikit supaya gula itu kita anggap sebagai sesuatu yang justru mengkomplement daripada diabetes itu. Di mana komplemennya? atau gue paling sebel ya dengan istilah yang gini. Ya atau nanti kita gimikin aja. Apa sih gimikin? Gila tapi gila. She's amazing. Tapi lo kena banget ya. Dia kreatif banget, Dave. Gue baru lihat soalnya dan gue gila ini kreativitasnya, production wise, dan itu nyambung dengan pemikiran gue bahwa being different totally pays off. True. Itu baru seniman. Dulu tuh kan dia sempat diomongin, Bo. Karena? Dibilang, lakinya ngapain sih mesti masuk video begini? Lakinya ngapain sih ngikut-ngikut aja sama bininya? Ternyata sekarang, look at them. They're building an empire. Ampui. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Mahal loh, Bo. Satu video itu mahal sekali loh. Lu punya berarti nomor WhatsApp Fitri Tropika? Tropika, bukan Tropika. Tropika, gue baca itu. Tropika. Punya. Coba DM dong, siapa tahu dia mau jadi tamu siaran Jumat kayak Senin kayak. Jumat ya? Bisa. Jumat gue nggak bisa siaran. Jumat ini gue harus ke rumah sakit ambil darah. Oh ya udah. Oke, berarti minggu depan lah ya kita atur ya. Iya, mau nggak gitu? 7.30 sampai jam 8 dong Fitri gitu. Iya, boleh. Ntar gua message dia. Sama lakinya kali ya. Pengen ngomongin apa? Nggak mau Fitri aja. Pengen ngomongin apa? Enggak kan? Kalau lu live berempat gitu rebutan ngomong, lecin. Oh iya benar. Kan otak kreatifnya katanya lu laki Fitrinya. Iya. Ternyata si Fitri bilang katanya enggak itu laki aku, Kak. Oh ya udah kalau gitu gantian kamu gua apain. Gue tuh suka soalnya bos-bos lady gitu tuh. Gue suka tuh ngobrol sama bos lady gitu. Gue setuju. Ntar ya, gue message dia.
Nampol itu kayak gitu-gitu tuh kayaknya inspiratif gitu. Iya benar. Tapi gila sih, Fitrop tuh she's amazing karena dan dia kan punya radio basicnya. Ya kan dia dulu siaran di Radio Ardan di Bandung. Jadi dia tuh paham sama konsep bertutur, storytelling. Jadi nggak yang menclok bingung gitu loh. Jadi kita nggak kalau kita nonton videonya tuh beralur gitu. Ya kan? Iya dan itu ya fakta bahwa dia mampu menolak produk atau klien yang tidak sesuai dengan value dirinya dia, menurut aku commendable. Nggak semua orang tahu, itu tipe orang, tanda orang yang tahu value-nya dia siapa. Jelas, integritasnya tuh nggak bisa digoyang. Ya. Gue suka itu. Iya. Ini kan banyak banget yang bilang kan ini juga kok Kak, itu juga kok Kak. Ini yang gue bilang, iya mereka juga melakukan kreativitas yang sama seperti Fitrop. Cuma Fitrop itu beda. Fitrop itu yang kenapa kita suka adalah itu tadi, storytellingnya tuh smooth. Storytellingnya tuh bisa dicerna. Bertuturnya tuh nggak kasar. Bahasanya itu menggunakan bahasa sehari-hari tapi benar gitu. Terus placement produknya tuh pas semuanya. Productionnya secara visual tuh enak dilihat. Minggu depan kita libur 2 hari loh, Senin Selasa loh. Oh iya, Idul Adha ya, sampai lupa. Berarti kita dari Jumat, Senin, Selasa nggak siaran? Iya. Langsung komen semua. Ya lama banget kak, lama banget kak, lama banget. Iya, lu emang bulan puasa Lebaran kemana yang? Pulang kak, aku mau Idul Adha sama bapak ibu aku. Biasa aja, gue juga nggak akan maksa lu siaran. Gue juga punya nalar, gue tuh tahu. Gue tuh making conversation aja, Nek. Bentuk respect gue sebagai umat Kristiani, gue nanya. Berantem lagi. Perkara nanya ngapain Idul Adha. Jadi Jakarta itu akan libur dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Betul. Oh, pantes. Iya. Oke. Berarti kita baru siaran lagi nanti Rabu ya. Ya. Tapi tenang, hari Kamis kita masih siaran. Betul, santai aja dulu. Mari kita nikmati hari-hari ini dulu, ya kan? Oke. Adakah teman-teman yang berencana keluar kota akhir pekan ini? Kayaknya bakal agak penuh ya luar kota ya, dan flight juga pasti agak mahal nih. Oh, itu juga ya, lagi banyak tuh gue. Oh, sorry. Mau ngomongin judul dong. Boleh. Obrolan kita kemarin itu ya ternyata emang bener adanya wet. Kemarin ada beberapa yang nonton siaran pagi kita yang kirimin gue DM link berita. Lo lihat kan di Jawa Timur apa Tengah tuh, Purwokerto apa Purworejo tuh, yang ada istri ngebakar suaminya karena suaminya terlilit hutang gara-gara judol. Bu, suaminya dibakar. Gila ya. Lu kebayang dong tingkat stresnya tuh kayaknya udah mentok sampai ujung, sebel, kesel gitu. Jawa Timur, Mojokerto. Gue gak bisa lo nonton begituan, Nek. Iya, kebayang ya. Maksud gue itu loh, segitu. Maksud gue gini ya. Iya, semua orang lagi susah sekali. Mbok ya gitu. Maksud gue, mau nggak sih kita sama-sama mendesak pemerintah untuk segera membuat aturan soal judol ini? Iya, itu polela katanya. Bahaya loh, itu bahaya banget loh, beneran deh. Bener deh, maksud gue kalau ada satu hal yang harus kita segera suarakan tuh adalah sesegera mungkin judol itu dihentikan, tau nggak lo? Dilarang, udah deh. Iya, dan suami-suami jangan berani macam-macam deh lo sama istri lo. Iya. Nih, Rio bilang, utang judol suaminya pembantu gue, sampai gue yang bayarin karena pembantu gue stres nangis-nangis. Takut, Bo. Mereka takut soal ditagih-tagih segala macam gitu-gitu.
Iya, kemarin juga ada yang DM gue tuh, ibu rumah tangga, utang judol ART-nya dia gitu, dia lunasi karena rumahnya didatengin sama tukang tagih. Mungkin sebenarnya judolnya nggak mengakibatkan hutang. Bukan, maksud gue dari judol itu tidak langsung jadi berhutang. Tapi masalahnya kan dia karena dia nggak punya uang, dia pinjol. Nah, pinjolnya itu yang bahaya. Iya, itu udah sepaket, Bo, kayak sayur lodeh sama waluh. Makanya, itu dia. Makanya maksud gue kalau ada hal yang bisa kita push untuk dibuat peraturannya segera adalah judol. Gue penasaran loh, buntut hukum negara kita tuh akan seperti apa ya, Iwet ya? Karena kalau dibilang salah apa enggak, lu bisa memaklumi nggak sih penyebab amarah sang istri? Gue sih paham banget loh. Bener, setuju gue. Cuy, anak 3 cuy. Dibakar akhirnya beneran. Katanya tuh di Borgol, anak 3 hidup susah, malah judol. Ya well, but then again, kita nggak pernah tahu isi dalamnya orang ya, dan beban hidup orang ya. Ya. We never know. Iya. Kalau ini kan ada yang bilang gitu ya, judol dan pinjol satu kesatuan. Gue tuh kan sebenarnya pernah, tapi gimana ngomongnya ya? How to put this nicely? Apa tuh? Sebenarnya pinjol itu bagaimana kita menggunakannya dengan bijak tuh bisa jadi sesuatu yang baik sebenarnya. Yang bahaya adalah karena memang saking mudahnya meminjam uang lewat handphone, kita jadi nggak sadar, sehingga akhirnya terlilit. Karena kan lu pinjam setiap kali lu pinjam kan lu mikirnya bahwa besok bisa gue bayar kok segini, ini masih bisa gue bayar, tapi karena terus tiba-tiba lah, kok udah lebih gede dari gaji gue, lah gimana bayarnya? Karena sementara ini paham dan bijak mengelola keuangan, dia tuh mirip kayak kartu kredit, Bo. Iya. Dia mirip seperti kartu kredit, cuma bentuknya cash. Jadi ada deadline yang harus lo penuhi. Kalau lo bayar lunas sebelum deadline, ya udah lo nggak dapat bunga. Dan lo aman, lo nggak akan dikejar-kejar. Yang jadi masalah adalah ketika lo lewat dari tenggatnya dan lo nggak sanggup bayar. Coming from somebody yang pernah terlilit hutang kartu kredit dan terjerat dengan bunga ya Pak Iwet ya. Lo inget dong momen itu, Bo? Gue stresnya kayak orang gila. Dibagi. Zaman muda, Kak. Zaman muda tuh kalau zaman dulu kan kalau zaman kita tuh bukan hipster, bukan YOLO, Yapis, yang urban profesional. Iya kan? Ya, dimana yang urban profesional itu kalau pergi tuh nggak bawa uang cash, bawanya kartu. Ya nggak? Ya, begitu lulus kuliah tuh cita-cita paling utama adalah punya kartu kredit. Ya, bilanglah sama manajer bernama Judiwati, aku pingin punya kartu kredit. Dibilang sama dia, emang kamu mau beli apa sih? Ya nggak apa-apa, buat pegang-pegang aja. Dave juga punya kok, si anak kecil Thea ya, selalu ngeliat nih, Dave punya, gue juga harus punya. Udah dibilang jangan, tapi repot. Enggak, aku bisa kok, aku udah gede. Barijeng kesel. Kenapa gue harus dilarang-larang? Ya. Darah muda. Akhirnya ya udah dijagain limitnya. Punyalah kartu kredit. Cuman berapa ya limitnya? 5 juta apa 7 juta gitu? 5 kayaknya lo waktu itu. 5 juta ya? 5 juta. Jebol tuh kartu kredit. Sementara zaman dulu tuh kita tuh digaji. Karena uang disimpan gitu kan? Iya. Ya. Nggak cukup buat bayar kartu kredit. Itu kartu kreditnya Iwet bisa jebol karena dia tuh suka withdraw cash. Dia nggak tahu kalau withdraw cash dari kartu kredit bunganya gede banget nih. Gitu. Bubarlah akhirnya. Jadi dia gaya aja kemana-mana, nggak pernah bawa cash. Lihat ada mesin ATM nih, tarik aja dia dari kartu kredit, tarik aja dia dari kartu kredit, tarik aja dia dari kartu kredit. Halo, selamat membayar bunga. Ya, bubarlah semua. Sementara yang gondrong ini nih, sebelah sini gue nih,
tertib banget. Jadi ketika gue terlilit hutang kartu kredit itu dia cuman kayak mesem-mesem gitu dari jauh. Gue bilangnya anjing ini orang. Gue cuman kok bisa sih? Tapi itu pelajaran. Balik lagi gitu. Kalau lo bisa lebih paham, sebenarnya bisa membantu. Lo tanya sama Dave apakah dia pakai kartu kredit apa enggak, pakai. Pakai dong. Pakai, tapi dengan penuh kesadaran bahwa dia tahu bahwa oke, gue punya budget segini untuk bisa gue pakai. Nanti gue bayar ketika sudah masuk ke tagihannya. Kontrol diri itu dia. Ya betul. Gue pernah ceritakan emang harus bikin kesalahan sih untuk bisa belajar. Kayak gue punya adik gue juga tuh gitu. Dia pikir kalau withdraw dari kartu kredit itu sama kayak kita withdraw ATM gitu. Dia tuh kepepet nggak bawa cash, dia withdrawnya itu kayaknya cuma 300.000. Lo tahu bunganya berapa? 380.000 ya. Sekali withdraw itu. Ya, jadi 80.000 kan withdrawnya. Dia mesti bayar 380. Gigi lu gendut. Loh. Biayanya 380, jadi 380 plus 300. Kok gede banget jadinya? Makanya. Tuh, kan ya. Itu dah. Nah, kartu kredit menjelma zaman sekarang jadi namanya pay later. Ya. Ya berhati-hati, dicari tahu cara mengatasinya seperti apa ya. Yes. Lu mau ngapain hari ini? Aku ada meeting jam 10, terus lanjut lagi sampai malam hari ini. Oke. Dipertahankan moodnya agar tetap semangat sampai malam. Besok 7.15? Besok masih jam 7 kan, besok masih hari Rabu. Oh iya, besok kita ketemu jam 7 ya teman-teman ya. Bye-bye. Bye everyone.